Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Wahyu dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelumnya saya akan mensimulasikan mengajar mata pelajaran IPS. Temanya Kenampakan Alam dan Buatan di Indonesia kelas 5. Baik, yang pertama ada kenampakan alam. Kenampakan alam itu apa aja sih? Yang pertama itu ada gunung. Gunung ini terbagi menjadi gunung berapi dan gunung tidak berapi. Dalam atlas atau peta, gunung berapi diberi simbol segitiga berwarna merah. Sedangkan simbol gunung tidak berapi diberi simbol segitiga berwarna hitam. Hampir di setiap provinsi di seluruh wilayah Nusantara terdapat gunung, baik gunung berapi maupun gunung yang tidak berapi. Di sini ada beberapa contoh gunung berapi di Indonesia, antara lain sebagai berikut. 1. Itu ada Gunung Kerinci, Gunung Singgalang, Gunung Merapi, itu ada di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, itu ada Gunung Galunggung, Gunung Gede Pangrango, dan Gunung Salak, ada di Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, ada Gunung Slamet, Gunung Merbabu, ada di Provinsi Jawa Tengah. Yang keempat, ada Gunung Kelut, Gunung Semeru, dan Gunung Arjuna, ada di Jawa Timur. Yang kelima itu ada Gunung Agung. Ini Gunung Agung ada di Provinsi Bali. Yang keenam ada Gunung Trikora. Gunung Trikora ini ada di Provinsi Papua. Yang kedua, kenampakan alamnya yaitu pegunungan. Pegunungan ini merupakan rangkaian gunung-gunung. Pegunungan yang terdapat di Indonesia antara lain Pegunungan Gayo, itu ada di Nanggro Aceh Darussalam, dan ada Pegunungan Jayawijaya yang berada di Papua. Kenampakan alam yang ketiga itu ada sungai. Sungai ini ditunjukkan. Yang kelima ada Sungai Kampar di Riau. Yang keenam ada Sungai Serayu dan Bengawan Solo, itu ada di Jawa Tengah. Kenampakan alam yang keempat ada danau. Danau adalah kumpulan air luas yang dikelilingi daratan. Ada dua jenis danau, yaitu ada danau alam, itu berasal dari alam. Yang kedua itu ada danau buatan yang dibuat oleh manusia. Danau alam maupun danau buatan ini dimanfaatkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama sebagai irigasi pertanian, yang kedua sebagai sumber air, di mana ada suatu daerah itu sumber airnya merupakan dari danau. Yang ketiga sebagai pembangkit listrik tenaga air, yang keempat itu sebagai objek wisata atau rekreasi. Kenampakan alam yang kelima ada tanjung atau semenanjung. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut, sementara semenanjung merupakan daratan itu jauh menjorok ke laut. Tanjung-tanjung yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Tanjung Awan-Awan di Tuban, di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua ada Tanjung Buaya di Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang ketiga ada Tanjung Indramayu di Indramayu. Untuk menunjukkan sungai digambarkan garis yang meliuk-liuk, makin ke ujung makin kecil atau tipis. Beberapa sungai yang terkenal di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada Sungai Asahan. Sungai Asahan ini berada di Sumatera Barat. Yang kedua ada Sungai Barito. Sungai Barito ada di Kalimantan Selatan. Yang ketiga Sungai Kapuas. Sungai Kapuas ada di Kalimantan Barat. Yang keempat ada Sungai Ciliwung dan Citarum, itu ada di Jawa Barat. Yang ketiga ada Tanjung Indramayu di Indramayu, itu di Provinsi Jawa Barat. Yang keempat ada Tanjung Kait, itu ada di Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan. Yang kelima ada Tanjung Mabo di Sorong, Provinsi Papua Barat. Yang keenam ada Tanjung Pidie, itu di Nanggro Aceh Darussalam. Lalu ada kenampakan alam yang keenam, itu adalah teluk. Teluk ini adalah laut yang menjorok ke daratan. Yang ketujuh ada dataran tinggi. Dataran tinggi ini artinya bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini banyak ditanami pepohonan karena dapat berfungsi sebagai pencegah erosi dan banjir. Yang terakhir, yang kedelapan ada dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi di daerah rendah yang pada umumnya rata dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut.
Kota-kota di Indonesia pada umumnya terletak di dataran rendah. Yang B ini ada kenampakan buatan. Yang pertama ini ada waduk dan bendungan. Bendungan adalah bangunan yang digunakan sebagai penghalang aliran air sehingga permukaan air naik dan membentuk danau buatan atau disebut waduk. Selain berfungsi sebagai pengendali dan penyimpan air, bendungan juga bermanfaat untuk mengairi tanah pertanian atau yang biasa disebut sebagai irigasi, memutar turbin pembangkit listrik, mengendalikan banjir, persediaan air, dan sebagai sarana rekreasi. Contoh bendungan yang terkenal antara lain Bendungan Sigura-gura di Sumatera Utara yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua ada bandar udara. Bandar udara adalah prasarana transportasi tempat pesawat udara mendarat dan tinggal landas. Bandar udara biasanya dibangun di daerah pinggiran kota. Ada nama-nama bandar udara di Indonesia. Yang pertama itu ada Adi Sucipto. Adi Sucipto ada di Yogyakarta. Bandar udara Ahmad Yani ada di Semarang. Yang ketiga Bandara Hasanuddin ada di Ujung Pandang. Yang keempat Bandara Juanda ada di Surabaya. Yang kelima Bandara Ngurah Rai ada di Bali, di Denpasar. Yang keenam ada Bandara Panarung itu di Palangkaraya. Yang ketujuh ada Pangkal Pinang itu di Pangkal Pinang. Bandara Patimura di Maluku, Bandara Polonia di Medan, Bandara Samratulangi itu di Manado, Bandara Sentani itu di Jayapura, Bandara Sepingan itu ada di Balikpapan, Bandara Soekarno-Hatta yang sering kita tahu itu ada di Jakarta merupakan bandar udara internasional. Terus selanjutnya ada Bandar Udara Sultan Baharudin itu ada di Palembang. Lalu ada Bandara Sultan Salahuddin itu ada di Bima. Lalu ada Bandara Tarakan itu di Tarakan. Bandara Cilikriwut itu ada di Palangkaraya. Yang terakhir ada Bandara Walter Monginsidi yaitu ada di Kendari. Kenampakan yang selanjutnya adalah pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat kapal berlabuh serta membongkar dan memuat barang muatannya. Biasanya pelabuhan terletak di teluk yang agak menjorok ke daratan karena perairan di sekitar teluk lebih tenang. Dasar perairannya lebih dangkal dan terlindung dari ombak. Salah satu pelabuhan yang terkenal di Indonesia adalah Pelabuhan Tanjung Priuk, yaitu ada di Teluk Jakarta. Di sini juga ada nama-nama pelabuhan laut di Indonesia. Yang pertama ada Pelabuhan Singkil dan Melabuh ada di Nanggro, Aceh Darussalam. Pelabuhan Benoa ada di Bali. Pelabuhan Pontianak ada di Kalimantan Barat. Pelabuhan Banjarmasin ada di Kalimantan Selatan. Pelabuhan Panjang di Lampung. Pelabuhan Belawan ada di Medan. Pelabuhan Teluk Bayur ada di Padang. Pelabuhan Bengkalis ada di Riau. Pelabuhan Tanjung Emas ada di Semarang. Pelabuhan Tanjung Perak ada di Surabaya. Pelabuhan Parepare ada di Sulawesi Selatan. Pelabuhan Jayapura di Papua, dan terakhir ada Pelabuhan Palembang di Palembang. Kenampakan yang keempat yaitu kawasan industri. Dibuat oleh manusia untuk menampung kegiatan industri. Misalnya di kawasan industri ini kan banyak dijumpai pabrik-pabrik, di mana itu tempat manusia mencari mata pencaharian. Yang kelima ada kawasan pemukiman. Kawasan pemukiman ini dibuat untuk lokasi tempat tinggal atau bermukimnya penduduk di suatu daerah kawasan. Seperti kita tinggal di suatu daerah yang merupakan rumah atau tempat tinggal kita sebagai penduduk untuk menempati lokasi itu. Yang keenam ada terminal. Dibangun sebagai prasarana transportasi darat. Di dalam terminal terdapat bus dari dalam kota. Dari dalam kota dan luar kota. Misalnya terminal Kampung Rambutan di Jakarta dan terminal Baranang Siang di Bogor. Kenampakan alam selanjutnya yaitu saluran air. Saluran air ini dibuat manusia untuk mencegah banjir. Oleh karena itu, kita harus menjaga saluran air agar tetap bersih, tidak tersumbat, dan supaya tidak terjadi banjir. Yang terakhir ada perkebunan.
dibuat manusia sebagai usaha mengolah lahan dengan cara menanami tanaman budidaya. Contoh perkebunan adalah perkebunan teh, perkebunan kelapa sawit, dan